Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Susilawati Sinta Dewi dengan NIM 119206013 dari kelas 5C Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum fisiologi hewan mengenai sistem pernapasan. Landasan teori. Sistem pernapasan atau respirasi merupakan proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, dan pengeluaran energi yang dihasilkan. Sistem pernapasan pada manusia meliputi struktur yang menghubungkan udara ke dan dari paru-paru. Budi 2020 halaman 74. Oksigen merupakan hal yang sangat penting untuk proses metabolisme seluler, yaitu proses pengubahan makanan menjadi energi melalui proses oksidasi. Isnaini 2019 halaman 247. Kapasitas paru adalah suatu kombinasi peristiwa-peristiwa sirkulasi paru atau menyatakan dua atau lebih volume paru, yaitu volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi. Penurunan kapasitas fungsi paru dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi umur, jenis kelamin, riwayat penyakit, dan status gizi. Sedangkan faktor eksternal yaitu aktivitas fisik dan kebiasaan olahraga. Maria tahun 2015 halaman 57. Tujuan praktikum: mengukur kapasitas dalam paru-paru. Alat dan bahan: botol berukuran 1 galon atau 4 liter yang terbuat dari kaca atau plastik keras dengan penutup. Cangkir ukur 250 ml, selotip, air, spidol, baskom plastik besar, dan selang akuarium atau lainnya sepanjang 60 cm. Langkah kerja: pertama, tempelkan isolasi pada sisi botol dari atas ke bawah. Kemudian gunakan cangkir ukur untuk menambahkan 16 cangkir atau sebanyak 5 liter air ke dalam botol atau galon, secangkir demi secangkir. Gunakan spidol untuk membuat garis untuk menunjukkan ketinggian air. Isi baskom dengan air hingga setengahnya. Lantas letakkan galon tersebut dalam keadaan terbalik di dalam baskom. 3. Masukkan selang sekitar setengah galon tersebut. Ambil napas secara normal dan hembuskan melalui selang. 5. Gunakan skala pada galon untuk menentukan volume atau jumlah ruang yang terpakai untuk nafas yang dihembuskan dalam galon dan perkirakan volume. 6. Sampai tanda-tanda mendekati seperempat galon, kemudian catat hasil akhirnya pada tabel. Selanjutnya kosongkan galon dan ulangi lagi percobaan tersebut menurut langkah 2-5. Dan langkah percobaan ini dilakukan dengan lari selama 2 menit. Hasil: diperoleh data dari hasil pengamatan yaitu nama Susi Susilawati Sinta Dewi, tinggi badan 157 cm, berat badan 43 kg, kapasitas paru-paru sebelum lari 2000 ml, dan kapasitas paru-paru setelah lari 2500 ml. Pembahasan: paru-paru merupakan salah satu organ terpenting dalam tubuh manusia. Semua orang memiliki kecepatan pernapasan dan kedalaman pernapasan berbeda-beda. Adanya perubahan kapasitas paru-paru sebelum dan setelah lari dipengaruhi oleh aktivitas fisik yang dilakukan.
peningkatan kekuatan otot pernapasan akan menghasilkan tekanan inspirasi yang cukup untuk melakukan ventilasi yang maksimum sehingga fungsi pernapasan akan meningkat. Yunani, tahun 2013 halaman 103. Ketika melakukan aktivitas fisik, otot memerlukan suplai energi yang lancar dan stabil, sehingga diperlukan oksigen sebagai bahan bakar pembentukan energi secara adekuat. Cara untuk mencukupi kebutuhan oksigen dengan meningkatkan frekuensi respirasi, sehingga pada seseorang yang beraktivitas akan terjadi efisiensi ventilasi yang menyebabkan kapasitas vital paru dapat meningkat. Wahyu tahun 2017 halaman 63. Kesimpulan. 1. Pernafasan merupakan proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida yang dilakukan oleh makhluk hidup. 2. Salah satu faktor yang mempengaruhi besar kapasitas paru-paru seseorang adalah aktivitas fisik. 3. Terdapat perubahan kapasitas paru sebelum dan sesudah lari. Pertanyaan. 1. Apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Jawab. Jenis kelamin mempengaruhi kapasitas vital paru. Volume dan kapasitas paru pada wanita kira-kira 20-25% lebih kecil daripada pria. Kapasitas vital paru rata-rata pada pria dewasa adalah 4,8 liter dan wanita dewasa 3,1 liter. Kapasitas vital pria dewasa normal lebih tinggi dibandingkan dengan kapasitas vital wanita dewasa normal, dan jenis kelamin memiliki hubungan linier dan berkorelasi positif kuat terhadap kapasitas vital. 2. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia. Jawab. Pertama, umur. Semakin bertambahnya umur, maka kondisi lingkungan yang kurang baik atau kemungkinan terkena suatu penyakit, maka kemungkinan terjadinya penurunan fungsi paru semakin besar. 2. Jenis kelamin. Volume dan kapasitas paru-paru pada wanita kira-kira 20-25% lebih kecil daripada pria. Kapasitas vital paru-paru pada pria dewasa kira-kira 4,8 liter dan wanita dewasa 3,1 liter. Yang ketiga, kebiasaan olahraga. Olahraga akan merangsang pernapasan yang dalam dan menyebabkan paru berkembang. Oksigen banyak masuk dan disalurkan ke dalam darah. Karbon dioksida lebih banyak dikeluarkan. 4. Tinggi dan berat badan. Semakin tinggi seseorang, maka kapasitas paru-parunya akan semakin besar, dan semakin berat badan seseorang, maka kapasitas paru-parunya semakin besar juga. Yang kelima, riwayat penyakit. Riwayat penyakit paru memberikan resiko hampir 4 kali lebih besar untuk terjadinya gangguan fungsi paru. Hal ini disebabkan karena pembentukan jaringan fibrosis yang tidak elastis akibat penyakit paru, sehingga paru tidak bisa mengembang secara sempurna. Yang keenam, kebiasaan merokok. Pada pecandu rokok, kapasitas paru-paru akan menurun. Paru-paru perokok akan menghasilkan lendir dalam jumlah yang banyak, sehingga menghambat proses respirasi, terutama saat tidur. 3. Berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Mengapa demikian? Jelaskan. Jawab. Yaitu sebanyak 500-1000 ml udara residu ini berguna untuk mempertahankan saturasi oksigen di dalam paru-paru. Dan jika tidak ada, maka akan terjadi denaturasi yang menyebabkan seseorang pingsan. Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas vital udara pernapasan? Jawab. Yang pertama, udara tidal adalah volume udara yang diinspirasi atau ekspirasi setiap kali bernapas normal, kira-kira 500 ml pada rata-rata orang dewasa muda. 2. Udara suplementer adalah jumlah udara ekstra yang dapat diekspirasi oleh ekspirasi kuat. Pada akhirnya ekspirasi normal. Jumlah normalnya adalah sekitar 1100 ml. Yang ketiga, udara komplementer adalah volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah volume tidar, biasanya mencapai 3000 ml. Yang keempat, kapasitas vital udara adalah pernapasan dalam jumlah maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru seseorang setelah terlebih dahulu mengisi paru-paru secara maksimum dan kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya 4600 ml. Daftar pustaka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi